Saya Brian Agusto Haikasi dengan NIM 20030200075, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi review buku ke-14. Perspektif sosiologis. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggal di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dan cahaya yang berbeda saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri. Perspektif sosiologis kemungkinan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya, inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Melihat konteks sosial yang lebih luas. Perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial di mana mereka hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologi adalah pernyataan tentang bagaimana sekelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagai budaya dan wilayah. Sosiologi melihat lokasi sosial sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempat mereka dalam masyarakat dan melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangkan misalnya bagaimana diidentifikasikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki ketika Anda tumbuh dewasa telah membentuk gagasan Anda tentang siapa Anda. Tumbuh sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerak tubuh dan cara Anda tertawa berasal dari identifikasi Anda dengan salah satu kelompok. Sosiologi dan ilmu lainnya mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Pertama, ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran, seperti biologi dibagi menjadi botani dan zoologi. Kedua, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Ketiga, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya. Dan yang keempat, fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia. Sama seperti ilmu alam berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Sebagai dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau sah, yang tidak jelas tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan, seperti halnya ilmu alam sosial. Ilmu sosial yang dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajarannya. Bidang-bidang ini antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Yang pertama, antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Yang kedua, ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro, skala besar, dan mikro, skala kecil. Yang ketiga, ilmu politik memiliki teori cabang dan terapan. Yang keempat, psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan
kualitatifnya. Antropologi secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukaan, sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Yang kedua, struktur pola-pola yang menentukan bagaimana pura anggotanya berinteraksi sama lain. Ketiga, artefak kelompok seperti alat seni, senjatanya, struktur pola-pola menentukan bagaimana cara anggotanya berinteraksi sama lain. Yang keempat, ide dan nilai, cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya. Kelima, bentuk komunikasi dan khususnya bahasa. Ilmu politik berfokus pada politik dan pemerintahan politik ilmuwan, meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. Psikologi. Fokus psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi dalam diri individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit. Psikolog eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Beberapa mempelajari bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan penyakit mental. Psikolog klinis bekerja sebagai terapis, membantu orang yang menyelesaikan masalah pribadi, seperti pemulihan dari penyalahgunaan atau kecanduan obat. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropolog. Sosial juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan, serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti ekonom, sosiologi melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan, terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan. Seperti ilmuwan politik, sosiologi mempelajari bagaimana orang yang mengatur satu sama lain, terutama bagaimana mereka tidak seperti antropolog. Sosiologi berfokus terutama pada masyarakat industri dan masyarakat pasca industri. Tidak seperti ekonomi dan ilmuwan politik, sosiologi tidak berkonsentrasi pada satu institusi sosial, dan tidak seperti sosiologi menempatkan faktor eksternal pada individu, melainkan mempengaruhi orang yang bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan. Tujuan pertama dari setiap sains adalah untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Tujuan kedua adalah membuat generalisasi, yaitu melampaui kasus individu dan membuat pernyataan yang berlaku untuk kelompok atau situasi yang lebih luas. Sosiolog dan ilmuwan juga bergerak di luar akal sehat. Ide-ide yang berlaku di masyarakat, hal-hal yang diketahui semua orang adalah benar. Semua orang bisa jadi sesat hari ini, seperti halnya semua orang ketika akal sehat mendikte bahwa dunia itu datar atau bahwa tidak ada manusia yang bisa berjalan di bulan. Saat sosiologi melakukan penelitian mereka, temuan mungkin mengkonfirmasi ada bertentangan dengan pemahaman yang masuk akal tentang kehidupan sosial. Resiko menjadi seorang sosiolog. Kadang-kadang eksplorasi sosiolog membawa mereka ke sudut dan celah orang yang lebih suka tetap belum dijelajahi. Karena sosiolog tertarik dengan pemahaman kehidupan sosial, mereka tidak berhenti melakukan penelitian karena orang tidak setuju atau merasa tidak nyaman tentangnya. Sosiologi menganggap semua bidang kehidupan manusia sebagai jalan yang sah untuk dijelajahi, dan mereka meneliti yang terhormat dan benar-benar tercela. Ketika sosiolog melakukan penelitian tentang organisasi, mereka terkadang menghadapi tekanan untuk merahasiakannya. Setiap kelompok tampaknya memelihara beberapa citra ideal yang disajikan kepada orang lain. Karena sosiolog tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka mengintip di balik layar untuk melewati gambar berlapis gula tersebut. Laporan yang objektif
dapat mengancam citra kelompok yang mempengaruhi pada tekanan dan konflik. Semua bagian dari pertolongan dan risiko menjadi seorang sosiolog.